tanpa harus ngecas bersama dengan Hyundai Kona Electric terbaru ini. Dan menurut kalian tebak-tebakan berapa nih sisa baterai sampai Semarang? Gua sih PDI sampai Semarang 20% lah. 20%? 18%. Gue 18% juga. 18 ya. Kurang lebih feelingnya. Yang traktor ya, kalau yang kalah yang traktor ya. Ayo. Road trip pakai mobil listrik, emang boleh? Seberapa nyaman atau seberapa ribet pakai mobil listrik untuk perjalanan jauh? Tonton terus perjalanan kami dari Bekasi menuju Semarang bersama dengan the all new Kona Electric. Oke, Civities, sebentar lagi kita akan flag off nih. Kita akan berangkat dari Antarasa Bekasi menuju ke Semarang. kota Semarang. Tapi sebelum itu ada beberapa stop ya yang akan kita kunjungi. Ya, salah satunya adalah rest area 200 km 207. Oh ya, by the way, Civities, seperti biasa kita bersama dengan Ikai dari Lakna Satu Jangkis ada di balik kemudi karena kita salah satu challenge-nya adalah hemat-hematan. Nah, kakinya si Ikai ini emang sekolah banget ya. Udah S3 kayaknya. Sebenarnya sekolah, tapi sering bolos aja. Sering bolos, agak nakal juga. Dan kita juga bersama dengan Bang Yuda dari Outbreak. Halo, mantap banget. Ya, kita flag off nih ya. Oke, kita mulai jalan, kita akan menuju Semarang. Wih. Terima kasih. Wah, mantap. Mantap. Dan juga dari CVT. Halo, Bang Yuda. Oke, kita lanjut perjalanan ke Semarang. Oke, akhirnya sampai juga kita di rest area kilometer 207A di Cirebon. Weh, ini masih pada waras semua ya? Oh, Hai. jelas. Aman? Aman aja. Bang Yuda aman di belakang? Iya, karena memang mobilnya ini nyaman ya selama perjalanan tadi. Dan kita sudah menempuh jarak sekitar 197 km. Ya, tadi dari Bekasi sampai sini, rest area kilometer 207. Ya, dan sisa baterainya Masih gede menurut gua sih. 56%. Yo, Lumayan. Dan jarak tempuh menurut MID itu sisa 231 km. Nah, berarti sampai Semarang bener nggak usah ngecas. benar. Sekali ngecas full di situ ya. Sisa bisa. berapa menurut lu? Menurut gua masih 20% lebih kali ya. 30. Targetnya berapa? Target 30%. Target 30. Oke, kita lihat aja nanti berapa. Dan sekarang kita mau istirahat dulu. Bukan isi daya listrik ya. Bukan, nggak mungkin dong. Isi bensin udah pasti nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Isi daya listrik nggak mungkin. Tapi isi perut. Oke, Civities, akhirnya dapat juga kita kesempatan untuk berada di balik kemudi dari di all new Hyundai Kona Electric. Wah, tadi kita dari rest area kilometer 207 ya, guys. Dan sekarang kita menuju untuk pemberhentian berikutnya itu di rest area kilometer 379. Itu udah di Jawa Tengah ya. Sekarang kita mau update dulu. Terakhir itu sisa baterainya, state of charge-nya itu di 56%. Dan sisa range-nya kalau menurut MID itu di 228 km. Dan kita sudah berjalan sejauh kurang lebih 197 km. Ya, tadi kita dari Antarasa Bekasi ya, dan sekarang udah sekitar 197 km. Sisa ke Semarang tuh kurang lebih 200 km lagi lah ya. 200 km lagi. Iya, gimana tuh? Tapi Gak apa-apa tapi cuman memang mobil ini nyaman banget, jujur aja nih ya. Untuk jalanan road trip kayak gini nih baru nyetir bentar loh. Gue baru nyetir bentar, dari tadi Ikai yang nyetir ya, dari Bekasi ke rest area pertama. Dan gue setuju sama Ikai, ya ini posisi duduknya juga enak ya, nyaman. Sedikit capek kan? Bener, kursinya enak karena emang udah dibalut dengan leather seats, udah full kulit semua. Side supportnya juga enak banget, dan di sini juga ada armrest ya di tengah sini. Jadi buat perjalanan jauh, mobil itu nyaman banget. Ditambah lagi, ya kalau menurut gue itu dia bantingan suspensinya tuh
pas aja gitu, malah cenderung ke empuk, nyaman. Tapi memang tidak senyaman, kalau bisa dibilang tidak senyaman dengan saudaranya si Ioniq 5 ya, abangnya. Tadi pas kita ngelewatin MBZ, memang kerasa dua-duanya itu lembut suspensi ya. Tapi Kona ini masih, travel suspensi itu masih apa ya, pas aja gitu, lebih pas. Jadi nggak bikin sampai mental-mentul gitu ya, bikin yang nggak nyaman. Terutama di penumpang baris kedua ada Bang Yuda ya. Nyaman, mantap banget itu. Lalu kemudian juga untuk visibilitasnya, ini mobil ini bagus ya untuk visibilitas, untuk pandangan ke depan, ke samping kanan kiri, lalu ke belakang. Walaupun belakang itu kacanya agak kecil, tapi masih oke banget untuk visibilitasnya. Bagaimana dengan peredaban kabinnya? Tadi kita udah sempat bahas. Ya, ini untuk suara angin ya dari kanan kiri gitu ya, itu bisa diredam dengan cukup baik. Namun memang untuk road noise di sini masih terdengar. Tapi memang bukan yang sampai mengganggu banget, enggak. Ini hitungannya masih, peredabannya masih bagus. Nah, ini kita lagi lewatin sambungan yang cukup jahanam ya. Jahanam. Dan enak gitu. Suspensi tadi ayunannya pas gitu ya, dan emang masih, hitungannya tuh masih lembut. Enak banget. Oh ya, for your information, kita lagi ada di all new Kona Electric yang varian tertingginya, top of the line-nya, alias itu namanya long range signature long range. For your information, Kona Electric terbaru ini dia punya 5 varian ya, dan dua opsi kapasitas baterai. Yang pertama itu dia standard range, yang kapasitas baterainya itu di 48,9 kWh. Sedangkan untuk yang unit test yang kami coba ini adalah yang varian long range, dia kapasitas baterainya itu sampai 66 kWh. Untuk tenaganya sendiri ya, masing-masing untuk yang standard range itu dia di 156 PS dan torsinya di 255 Nm. Sedangkan untuk unit test yang kami ini, yang signature long range, itu dia tenaganya bisa sampai 217 PS dan torsinya di 255 Nm. Untuk yang varian standard range sendiri, dia ada 3 varian ya Kai. Jadi ada yang style, prime, dan signature. Sedangkan untuk yang long range itu ada 2 varian. Yang pertama itu adalah signature dan juga iya. Saking nyamannya ya. Oh iya, bapaknya sampai hampir terlelap tidur. Kayaknya ya lebih kebanyak karbohidrat nih kayaknya. Anyway, untuk yang long range itu ada yang tipe prime dan juga signature. Ya. Jarak tempuhnya gimana? Jarak tempuhnya kalau untuk yang varian tadi standard range itu bisa menempuh jarak maksimal hingga 448 km. Sedangkan untuk yang tipe prime long range itu jaraknya bisa sampai 605 ya, atau 609 km. Up to 609 km. Sedangkan unit test yang kami ini adalah yang varian signature long range, itu jarak tempuhnya bisa sampai 549 km. Semuanya itu menurut metode perhitungan NEDC. Kita akan buktikan seberapa akurat ya jarak tempuh yang diklaim oleh Hyundai dengan realnya. Oke, sekarang kita mau update nih. Kita sudah berjalan sejauh 197 km dan kita ada di kilometer 310 ya. Dan tepatnya kita dari Jalan Tol Pejagan, Pemalang ya, kita udah di daerah Pemalang. Mantap banget. Untuk sisa baterainya ini di 33% state of charge-nya, dan sisa jarak tempuh range-nya itu di 137 km dengan konsumsi daya listriknya itu di 6,8 km per kWh. Lumayan ya, dengan kecepatan rata-rata di 80-90 km per jam. Ya, dan saking nyamannya mobil ini sampai sebelah gua ini tertidur ya, lihat. Tapi masih bisa dengar ya. Oh, masih. Tapi nyaman bener ya, nyaman ya. Tidur loh Ika ini. Kalau Bang Yuda gimana Bang, di belakang Bang? Aman? Anjay. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut lagi, dan sisa baterainya kira-kira nyampe nggak ya? Soalnya sisa jarak tempuh kita sekitar 120 km-an ya, sampai di kota Semarang
apakah nyampe? Dan menurut kalian tebak-tebakan berapa nih sisa baterai sampai Semarang? Gua sih PDI sampai Semarang 20% lah. 20%? 18. 18%. Anda sendiri? Gue 18% juga. 18, ya. Kurang lebih feelingnya. Tapi siapa yang paling terdekat? Kita traktir ya, kalau yang kalah yang traktir ya. Ayo, Gua let's go. pakai air mineral. Kita traktir di Semarang ya. Oke. Bicara soal fitur dari Kona Electric terbaru, lengkap banget ya, terutama di fitur keselamatannya, karena dia sudah disematkan dengan fitur Hyundai Smart Sense, yaitu basically adalah fitur ADAS dari mobil ini udah lengkap ya, sebut saja sudah ada blind spot monitoring, ada cruise control, adaptive cruise control, bahkan ada lane keeping assist, lane following assist, yang menurut kami ini salah satu yang terbaik ya, lane following assistnya Hyundai, smooth banget. Nih kita langsung aktifin aja dan otomatis dia setirnya tuh kayak ngikutin marka jalan, jadi membuat mobil ini tetap pada jalur yang semestinya. Halus banget, dia bukan yang kayak narik-narik gitu ya kayak. Mantep banget ya. Lalu kemudian pasti ada front collision warning ya, lalu ada rear cross traffic alert, udah lengkap pokoknya, you name it. Jadi kalau untuk fitur keselamatan, mobil ini udah jos banget ya. Lalu kemudian bicara soal fitur entertainment, wah ini dia, kita langsung disambut ya Kai, Aman. dengan head unit dan juga instrument cluster yang dia tuh kayak menyambung dan curve. The curve. Ya. Curve display, cakep banget. Ini ukuran layarnya besar, ini sekitar di 12 inci masing-masing ya keduanya. Luar biasa, dan bagusnya di sini udah ada built-in GPS. Mantep banget. Dan yang gue suka aja sih, Apa tuh? meskipun dia besar banget nih dari Yep. ujung ke ujung nih dan curve, Yep. dia masih menyematkan tombol-tombol fisik di mobil ini. Setuju banget. Ya, di sini masih banyak banget tombol fisik ya, untuk pengaturan dari head unitnya, entertainmentnya, infotainmentnya bisa diatur semua di sini. Yes. Dan juga untuk pengontrolan AC-nya. Yes. Ya kayak bener ya, dia sudah dual zone auto climate control, udah lengkap banget di sini, dan pasti di sini juga ada ventilated seats, Bener banget. baik cooled maupun juga heated seats ya. Wih, nyaman banget ya. Emang mobil itu nyaman banget gitu ya. Makanya kita ke Semarang aman-aman aja kan? Aman-aman aja. Dan kalian gak usah khawatir kehabisan daya ya dari gadget kalian, karena di sini udah banyak banget USB-C port ya. Ada 2 buah di depan sini, dan juga ada wireless charging juga. Jadi kalian nggak usah rebutan sama antara driver dengan penumpang gitu ya. Dan pasti di sini juga masih ada colokan 12 volt socket. Udah lengkap banget. Begitu pula juga untuk driving mode-nya nih. Nah, di Hyundai Kona Electric terbaru di sini ada 4 mode berkendara. Yang pertama itu Eco, Normal, Sport, dan juga Snow. Wih, Snow dipakai di mana ya kalau di Indonesia ya? Jayapura. Jayapura masih bisa ya? Oke, tapi dari sini ke Jayapuranya lumayan juga gitu kan. Oke, lalu kemudian sisanya, wah ini tempat penyimpanannya juga sangat praktikal banget. Mobil ini sangat banyak, baik tempat penyimpanan terbuka maupun tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang besar banget di dashboardnya. Di tengah, konsol tengahnya juga, cup holdernya juga banyak ini. Di sini juga ya kayak ada tempat penyimpanan rahasianya. Wih, oke, sini juga ada. Bisa dibuka juga ya. Mantap, glove box juga ada di situ. Banyak sih. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, bawa-bawa minuman, snack, aman banget di mobil ini. Minuman Air mineral. Air mineral. Iya. Sisanya ya, pastinya Kona Electric terbaru, khususnya untuk yang tipe tertinggi ini, signature long range sudah disematkan dengan sunroof. Nih sampai kebuka, sorry guys, sorry. Dia sudah ada disematkan dengan sunroof ya. Lalu kemudian ini dia lingkar kemudinya juga bagus ya. Di sini ada pedal shifter, tapi bukan untuk mengatur kecepatan. Di sini untuk mengatur regenerative braking-nya. Di sini kalian bisa ada berapa step nih? Ada sampai 4 ya. Ada level 1, 2, 0, 1, 2, 3 sampai i-pedal driving. Jadi bisa one pedal driving ya. Jadi bisa mengerem dengan sendirinya. Setirnya bisa tilt dan teleskopik. Pengaturan kursinya juga lengkap. Ini bisa secara elektris ya, baik untuk sisi driver maupun juga untuk Passenger. Yes. Udah elektrik juga ya di situ ya. Oke, nah ini bisa maju mundur, recline ya, height adjuster, udah lengkap banget di sini. Bahkan lumbar support juga ada. Wah, nyaman banget deh. Pokoknya intinya
berkendara jauh ya, misalkan kalian road trip dengan mobil ini, itu nyaman. Wah, teman-teman, Ya. akhirnya sudah menyentuh state of charge atau sisa baterai 20%. Berarti kita salah. Dong, kita kan masih 18%. Masih 18%. Masih ada harapan. Masih ada harapan ya? Setidaknya. Masih optimis ya. Berarti Kai. Belum tentu gue yang traktir. Oh iya. Kalau kita salah nggak ada yang terakhir ya sama sekali ya. Oke. Iya, ini sisanya udah 20%, baterainya udah nyala sampai warningnya ya. Kita udah sampai kilometer 371. 371 ya, dan sisanya itu 80 km lagi. Harusnya sih aman ya kalau ngelihat dari Aman sih harusnya ya, karena kita udah berjalan sekitar 361 kilo nih. Ya. 360 lah. Sampai Semarang tuh berapa? Berarti sekitar 60 km lagi ya? sekitar segitu harusnya ya. 60 km lagi. Ini sisanya masih 80 km. Jadi harusnya masih nyampe sih. Mungkin 10% nyampe mungkin kali ya. Nyampe. Harusnya kita berdoa aja. Bunyi kayak lobet tit. Ada Tadi ada warning gitu. Oke. Ting gitu. Kayak kita low fuel aja, mirip kayak gitu. Oke. Tapi di sini kayak gambar baterai gitu sudah. 20% dia baru Keluar warningnya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut terus karena emang perjalanan ini harus selesai begitu Iya kan. dong, harus dong. Tapi jangan selesai di rest area, harus selesai di Secara jantan. Mudah-mudahan sampah ya. Secara jantan. Kan. Next Carlos gak sih? Oke, lanjut lagi perjalanan menuju kota Semarang. Tinggal 40 km lagi dari rest area mana tadi guys? Kita 379. Batang. tepat sekali. Oke. Sekarang di balik kemudi sudah ada Bang Yuda. Dan di depan sebagai passenger princess ada Ikai. Ya, dan kami berkesempatan untuk duduk di baris kedua dari Kona Electric terbaru. Gimana rasanya? Ya, tadi Bang Yuda udah bilang, wah nyaman, enak ya untuk perjalanan jauh. Dan kami setuju, karena memang nyaman itu pertama dari kursinya. Ini enak ya, dia plush, empuk, dan sudah bahan kulit semua sama seperti di depan tadi. Ya, dan di sini kalau kalian merasa masih kurang rebahan, masih bisa direkirain lagi loh satu step sebenarnya di sini. Nah, jadi bisa lebih nyaman lagi, bisa tidur rebahan di belakang sini. Dan di sini juga ada armrest. Ada 2 cup holder di sini dan pastinya ada 3 headrest untuk ketiga penumpang di baris kedua. Dan bagaimana dengan space-nya ya, ruangnya, legroom-nya masih cukup banget. Ini ada sekitar 10 jari karena bagus ya, di sini ada kayak cerokan gitu. Ada tempat penyimpanan juga, pocket di sini. Untuk footroom-nya juga enak, nyaman. Begitu pula juga untuk headroom-nya, masih mumpuni banget untuk tinggi gua yang 172 cm, jadi masih oke sekali duduk di kursi baris kedua ini, ya. Lalu kemudian, ya ini bahan-bahan door trimnya juga, memang dia mostly ini berbahan plastik, tapi plastik ini nggak main-main ya, ini solid loh ini, solid ya. Lalu kemudian, nggak kaleng-kaleng, nggak, iya bener juga. Dan di sini juga masih diberikan, bagus ya, diberikan bahan soft touch nih, bagus di sini ya, jadi lumayan lah untuk sebagai armrest gitu. Fitur-fitur di belakang sini ini juga yang menjadi keunggulan dari Kona Electric terbaru, yaitu adanya fitur colokan rumah. Wah, kerennya adalah V2L ya, vehicle to load. Wah, jadi kalian bisa mau nanak nasi bisa di sini, mau hair dryeran bisa di sini, semua serba bisa, bahkan bisa masak juga ya, kalau pakai kompor listrik gitu ya. Bisa ya di sini ya. Wah, jadi ini mobil emang enak banget untuk diajak berpetualang gitu ya. Berpetualang banget. Itu juga bisa kita nge-band gitu. Nge-band bisa tuh? Nge-band juga bisa. Oh, bisa. Gitar listrik gitu kan, pakai ampli. Bisa ngamen, pakai mobil gitu kan ya. Bisa, keren banget ya. Masuk. Lalu kemudian di bawah sini ada 2 USB-C port. Ya, jadi lumayan untuk ngecas gadget ya di sini. Ya, sisanya untuk lampu kabinnya pasti dia sudah LED, dan di sini bagus ada hand grip ya untuk sisi kiri maupun juga di sebelah kanan. Overall, ya ini kita masih di jalan tol, kebetulan di tol Pejagan Pemalang ya, udah di Kendal Jenner kita, Kendal ya, daerah Kendal, dan di sini masih dan emang nyaman banget nih ngelewatin jalan beton seperti ini. Suspensinya juga nyaman, enak, ayunannya tuh pas aja. Overall duduk di baris kedua ini nyaman sih. Yes, akhirnya sampai juga kita di kota Semarang.
Thank you Bang Yuda, thank you. Thank you, guys. Thank you. Selamat sampai di tujuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang kita udah berjalan sejauh sekitar 410 kilometeran ya. Iya. Konsumsi dayanya luar biasa di 7,2 km per kilowatt hour. Mantap. Sisa baterainya nanti kita spill di hotel. Baru mau di-spill. Penasaran? Tunggu. Jadi siapa yang traktir? Gak ada. Salah semua guys. Tapi terbukti ya, berarti dari Bekasi sampai kota Semarang, Hyundai Kona Electric ini dia bisa terus tanpa harus ngecas lagi. Mantap. Terulang lagi, belum. Jadi terbukti ya guys, di all new Hyundai Kona Electric ini bisa menempuh jarak dari Bekasi menuju ke kota Semarang tanpa harus ngecharge lagi. Jadi langsung gaspol aja, kita bisa sampai Semarang. Mantap. Sisa baterainya, stay tune. Oke, akhirnya sampai juga kita di pemberhentian terakhir di Hotel Tentrem Semarang ya. Jadi tadi kita rutenya dari Bekasi sampai kota Semarang berhasil tanpa harus ngecharge bersama dengan Hyundai Kona Electric terbaru ini. Penasaran berapa sisa baterainya? Yuk kita langsung lihat aja. Nih guys, sisa baterainya di 7%. Wow, dan kita sudah menempuh jarak sekitar 412,6 km ya, dengan konsumsi daya listriknya itu dia di 7,2 km per kilowatt hour. Jadi luar biasa banget ya. Jadi kalau klaimnya itu dia untuk yang varian ini dia adalah signature long range itu di 549 km. Realnya ya dengan gaya berkendara kita dengan kecepatan rata-rata ya kayak di 80 sampai 90 km per jam. Nyetirnya biasa, AC tetap nyala, bahkan AC-nya itu sampai 17 derajat loh. Luar biasa. Dengan eco mode juga, mode berkendaranya, kita masih bisa dapat konsumsi daya listrik 7,2 km per kilowatt hour. Kalau kita kalikan dengan kapasitas baterainya yang 66 kilowatt hour, masih sekitar 430 kiloan, 440 kilo. Jadi lumayan lah ya. Oke, so itu aja perjalanan kami ya kali ini bersama dengan the all new Hyundai Kona Electric. Terbukti ya, jadi dari Bekasi sampai kota Semarang gak perlu ngecas lagi. Mantep banget. Oke, sekian aja. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kalau baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang di all new Kona Electric ya, Hyundai Kona Electric terbaru, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari gue Jason Dika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.